4 dari 8 warga yang tertimbun tebing longsor di Kampung Gang Barjo, Kota Bogor, Jawa Barat dievakuasi petugas dan warga. Polisi menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan istrinya, penyanyi dangdut Lesti Kejora. Hujan deras menyebabkan sebuah rumah di Kampung Cibalagung, Bogor ambruk akibat tergerus derasnya arus sungai. Diduga kesal terjebak macet akibat aksi unjuk rasa, seorang wanita pengemudi taksi online terlibat keributan dengan pengunjuk rasa di Gambir, Jakarta. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Utri Farza kembali menjumpai Anda di hari Kamis 13 Oktober 2022. Ya, pemirsa, hari ini dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi. Sebuah ruko dan rumah di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur terbakar. Ya, saat kejadian 2 mobil juga ikut hangus dalam kebakaran ini. Api terus melalap bangunan rumah seluas 3.000 meter persegi di Jalan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Rabu petang. Api bahkan merembet hingga ke bangunan ruko 2 lantai hingga memunculkan kepulan asap. Para penghuni rumah termasuk pemiliknya tampak terpukul. Terlebih kebakaran tak sebatas menghanguskan bangunan rumah dan ruko, tapi juga sedikitnya 2 mobil yang diparkir di dalam rumah. Langsung dari konsleting listrik kayaknya sih katanya. Dari dalam rumah bang? Dari dalam rumah. Ini apa aja yang bakar nih? Mobil, ada mobil tua gitu banyak sih 9. Yang depan itu di dalam 1 udah meledak. Petugas mengaku kesulitan menemukan sumber air untuk upaya pemadaman. Cukup lumayan karena kali juga sedikit kru ya, sehingga kita harus menggali kali itu untuk penyedotan. Tercatat 80 petugas beserta 16 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak dilaporkan adanya korban jiwa maupun luka dalam kebakaran. Dewi Bowo melaporkan dari Jakarta. Polisi menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan istrinya, penyanyi dangdut Lesti Kejora. Rizky Bilar terancam hukuman 5 tahun penjara. Rizky Bilar Rabu siang memenuhi panggilan polisi diperiksa sebagai saksi terlapor dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan sang istri Lesti Kejora. Rizky Bilar sebelumnya absen pada pemeriksaan pertama. Usai diperiksa selama 8 jam, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan Rabu malam menetapkan pria 27 tahun itu sebagai tersangka setelah penyidik mengantongi 2 alat bukti. Polisi juga telah memeriksa 6 orang saksi termasuk Lesti Kejora dalam dugaan kasus KDRT tersebut. Keterangan korban dan didukung dengan 1 keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti, ya, sehingga malam hari ini status yang bersangkutan dinaikkan menjadi tersangka. Kemudian rencana tindak lanjut dari penyidik adalah malam hari ini juga ya akan dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka. Rizky Bilar terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara atas kasus KDRT yang menjeratnya. Perahara rumah tangga pedangdut Lesti Kejora berawal dari Rizky Bilar yang emosi karena diduga berselingkuh. Rizky Bilar yang marah diduga melakukan kekerasan fisik kepada Lesti Kejora berulang kali hingga mengakibatkan sejumlah luka lebam di tubuhnya. Hal ini berujung pembuatan laporan KDRT ke polisi. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.
Seorang kerabat Rizky Bilar mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan sesaat setelah suami Lesti Kejora tersebut ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ya, hingga Kamis dini hari, Rizky Bilar masih menjalani pemeriksaan. Didampingi salah satu tim kuasa hukum, seorang pria yang disebut-sebut kerabat Rizky Bilar mendatangi kantor Polres Metro Jakarta Selatan Rabu malam. Kedatangan pria yang diketahui bernama Benny berlangsung sesaat setelah Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Tapi yang bersangkutan enggan memberikan pernyataan apapun terkait penetapan Rizky Bilar sebagai tersangka. Hingga Kamis dini hari tadi, Rizky Bilar masih menjalani pemeriksaan. Kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Untuk kondisi Rizky Bilar sendiri di dalam Itu letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sementara. Ada berapa pertanyaan tadi, Bang? Itu rahasia. gimana Bang? Siapa kasih nginep di sini Bang malam ini Bang? Apakah Bilar akan nginep malam ini di sini Bang? Kelihatannya begitu. Ya, saya datang, kalian semua tahu bahwa kami orang yang suka berdamai. Itu yang dicatat ya. Di dalam pembelaan kami selalu menekankan perdamaian. 8 warga tertimbun longsor tebing setinggi 15 meter yang menggerus 3 rumah di Kampung Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor. Ya, 4 korban, pemirsa, diantaranya ini selamat. Sementara 4 warga lainnya ini masih tertimbun. Longsor yang menggerus tebing setinggi 15 meter terjadi di Kampung Gang Barjo, Kebon Kelapa, Kota Bogor, Rabu sore. Hujan dengan intensitas tinggi membuat 3 rumah yang ada di sekitarnya rusak tertimpa material bangunan. Akibatnya 8 penghuni rumah tertimbun setelah gagal menyelamatkan diri. 4 warga dinyatakan selamat serta berhasil dievakuasi petugas SAR ke RSUD Kota Bogor. Sementara 4 orang lainnya masih terjebak di antara puing reruntuhan material dan belum diketahui nasibnya. Nah pas tadi kejadiannya asap, tiba-tiba ambruk gitu kan, terus di situ kan ada tangga ya, tangga untuk menuju ke PGB itu Terminal Merdeka yang ke sana, ambruk terus menimpa rumah Bu RT 3. Memang situasi kondisi di lapangannya cukup sulit karena memang tekanan dari tanah yang bergeser itu cukup tinggi mengakibatkan kesulitan dari petugas untuk mengevakuasi. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memimpin proses evakuasi sejumlah warga yang terdampak longsor pada Rabu malam. Selain khawatir terjadinya longsor susulan, Risma juga ingin memastikan kondisi nasib para pengungsi untuk mempermudah proses evakuasi. Karena memang masih labil kondisinya. Kita nggak tahu kondisinya semua seperti apa. Makanya tadi saya minta Pak Camat di bawah itu ditarik semua. Tadi pengungsi kan di bawah. Kita tarik semua ke sini. Jadi kita nggak tahu kondisinya. Karena itu untuk supaya amannya ya sudah kita cari tempat yang safe sekalian gitu. Sejauh ini petugas mengalami kesulitan dalam proses evakuasi karena berada di lokasi permukiman padat serta keterbatasan alat. Warga terdampak ini menempati tempat pengungsian yang disediakan Kementerian Sosial. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Masih dari Bogor, Jawa Barat, hujan deras menyebabkan tembok penahan tanah setinggi 10 meter longsor, pemirsa. Selain itu, sebuah rumah di Kampung Cibalagung ambruk akibat tergerus derasnya arus sungai. Inilah detik-detik ambruknya sebuah rumah di Kampung Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kota Bogor, Jawa Barat pada Rabu sore. Berada di bibir sungai Cikaret, membuat benteng penahan pondasi rumah pun tak kuat menahan derasnya aliran air. Kejadian ini terjadi setelah Kota Bogor dilanda hujan deras dengan intensitas tinggi. Akibatnya material bangunan pun terbawa aliran sungai hingga tak bersisa. Tidak ada korban jiwa, karena sebelum kejadian penghuni telah mengosongkan dan mengevakuasi perabotannya. Ya,
air meluap ke dalam rumah, dan yang kebetulan di situ rumah ada 2. Yang satu rumah ke bawah hanyut, yang satu masih bisa selamat dikarenakan masih banyak tanggul yang menghalangi. Kini penghuni rumah terpaksa mengungsi ke kediaman kerabatnya. Mencegah longsor susulan, pihak kecamatan setempat mengimbau warga yang tinggal di bantaran kali waspada dengan cuaca ekstrim. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur kota Bogor pada Rabu sore juga menyebabkan tembok penahan tanah setinggi 10 meter longsor. Akibatnya sejumlah pohon tumbang dan menutup jalan empang. Setelah kejadian, ruas jalan dari arah Jalan Juanda menuju Empang pun terpaksa dialihkan ke jalan lainnya. Petugas SAR gabungan yang datang ke lokasi melakukan evakuasi pembersihan guna mengurai kemacetan. Sebelumnya sebelum pohon turun ke bawah itu tembokannya dulu nih kayak gini nih. Tembokan terus. Ini Bang. Setelah 15 menit baru di pohon tumpang masih turun ke jalan ini. Menutup jalan semua. Kondisi ini juga membuat sejumlah bangunan yang ada di atas tebing terancam longsor susulan di tengah musim hujan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang pengemudi mobil di Sukabumi nyaris menjadi korban ketika tebing jalan di Kecamatan Cibadak longsor dan menyeret mobilnya. Sementara itu di Cisaat, bocah yang sedang bermain hilang terseret arus selokan air yang meluap saat hujan deras. Ulina di dieu tah. Ulina tuh budak teh ke bawah palina kan itu. Tak berselang lama setelah menerima laporan, tim SAR gabungan BPBD, TNI, Polri, PMI, serta warga langsung berjibaku melakukan pencarian terhadap bocah berusia 7 tahun yang hilang terseret arus air selokan. Kejadian bermula pada Rabu siang. Ada 4 anak yang sedang bermain air hujan di dekat selokan di Perum Pratama Sukamantri, Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Diduga tak disadari, kondisi air di selokan tiba-tiba meluap dan berarus deras menyeret 1 dari 4 anak. Saat kejadian, warga berusaha mengejar untuk melakukan pertolongan hingga sejauh 300 meter, namun gagal lantaran arus yang sangat kuat. Kita sama-sama gabungan melaksanakan pencarian dari titik awal, titik TKP sampai ke Kampung Bogakan ini. Sampai saat ini belum ditemukan titik terang anak tersebut. Lantaran cuaca kembali hujan dan minim penerangan, pencarian terhadap korban dihentikan sementara dan akan dilanjutkan kembali hari ini. Sementara itu, longsornya tebing di Jalan Kecamatan Cibadak mengakibatkan sebuah mobil terperosok ke dasar tebing sedalam 3 meter. Sang pengemudi yang sedang memarkirkan mobil nyaris menjadi korban jika tidak segera keluar dari mobil ketika longsor terjadi. Pertamanya ya terlalu cepat gitu geraknya, jadi begitu saya mau buka pintu tahu-tahu udah buruk aja. Untungnya saya sempat loncat gitu, kalau nggak loncat mungkin saya ketindihan mobil. Longsornya tebing jalan diduga tak kuat menahan gerusan air hujan. Saat peristiwa terjadi, hujan deras mengguyur di lokasi kejadian. Ada 2 longsor, termasuk di posisi sekarang kita berdiri ini di Desa Batu Nunggal. Ada longsor tepatnya di Jalan Perumahan Green Hill ya, di mana di situ lokasi jalan labil, ada mobil terparkir, tidak ada korban jiwa, akan tetapi 1 buah mobil terbawa longsoran tersebut. BPBD Kota Sukabumi mencatat ada 16 titik banjir dan longsor. Sedangkan di Kabupaten Sukabumi ada 5 kecamatan yang dilanda banjir dan longsor, termasuk di Cibadak dan Cisaat. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Angin puting beliung yang melanda Kecamatan Krembung, Sidoarjo, Jawa Timur ini merusak beberapa bangunan. Salah satunya Gedung Madrasah Ibtidaiyah, atap bangunan dan beberapa perabot di dalamnya rusak dampak dari terjangan puting beliung. Atap gedung Madrasah Ibtidaiyah Asakira di Desa Keper, Kecamatan Krembung, Sidoarjo, Jawa Timur rusak berat setelah diterjang angin puting beliung Selasa sore. Nampak puing-puing bangunan berserakan, khususnya di ruang guru sekolah itu. Sejumlah guru mulai membersihkan ruang kelas dari puing-puing yang berserakan.
muter katanya warga itu muter, angin itu muter langsung ini kena itu asbes semuanya kena. Dan tidak hanya MI, tetangga sebelah kemudian yang bagian sana 4 RT itu juga kena. Untuk di sini kerusakannya apa saja? Ini bangunannya semuanya total. Untuk sementara aktivitas mengajar dilakukan secara daring sambil menunggu adanya perbaikan seluruh ruang kelas yang rusak. Selain bangunan madrasah, angin puting beliung yang terjadi di Kecamatan Krembung juga merobohkan pohon besar, tiang listrik, dan merusak puluhan rumah. Eko Yudo melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Hujan deras disertai angin kencang juga terjadi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Ya, terjangan angin ini menyebabkan atap ruang kedatangan Bandara Komodo Labuan Bajo ambruk. Dalam video amatir warga, atap Bandara Komodo Labuan Bajo pada Rabu siang ambruk setelah diterjang angin dan hujan deras. Material plafon berserakan di lantai bandara, khususnya di ruang kedatangan. Rembesan air hujan juga mengenangi ruangan. Sejumlah penumpang yang tiba di Bandara Komodo harus berhati-hati karena kondisi lantai yang licin. Nggak ada penutup. Bencana tanah bergerak melanda Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah rumah warga rusak. Hujan deras yang terus mengguyur memicu pergerakan tanah di Desa Parakan Honje, Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah rumah warga di Kampung Ciketu mengalami retak-retak. Beberapa di antaranya bahkan ambruk. Tembok rumah warga juga bergeser 60 cm dari posisi semula. Pergerakan tanah sudah berlangsung 2 pekan dan membuat warga khawatir. 2 mingguan. Awalnya gimana, Pak? Ya, awalnya pintu duluan, sebelum kejadian pintu itu udah roboh. 3 hari langsung ini kejadiannya jam 11. Jam 11 sampai di atas sumur juga roboh. Tapi nggak terasa apa-apa, cuman bunyi genteng, bunyi kayu itu aja yang kedengaran. Di wilayah ini terdapat 45 kepala keluarga yang terdampak tanah bergerak. Sebagian dari mereka memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Di informasi berikutnya, pemirsa, banjir yang kian tinggi memaksa sejumlah siswa SD di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat menggunakan perahu kayu untuk bisa ke sekolah. Sementara di Kabupaten Sintang, di hari keempat banjir melanda, warga mulai membuat panggung di dalam rumah mereka untuk menyelamatkan harta benda. Para siswa ini terpaksa berbasah-basah menerobos arus banjir saat berangkat ke sekolah Rabu pagi. Kondisi banjir yang kian tinggi di Kabupaten Sintang memaksa warga untuk beraktivitas di tengah banjir. Sampan kayu menjadi satu-satunya alat transportasi yang diandalkan warga saat bepergian. Di Desa Ulak Jaya, Kecamatan Sintang misalnya, sudah 4 hari banjir setinggi hingga 2 meter merendam ratusan rumah. Tapi warga enggan mengungsi dan memilih bertahan di rumah. Menghindari kerusakan perabot dan harta benda akibat terendam air, sejumlah warga mulai mendirikan panggung di dalam rumah untuk mengungsikan harta benda. Sementara kita belum pindah, Bang, karena masih mengamankan barang-barang yang ada di sini kan. Soalnya listrik juga kita takut, Bang. Saat banjir seperti ini kan, kita tidur di sini. Terus malam kita lihat kondisi air, kalau pas airnya naik kita pindah lagi barang-barang yang ada di dalam gitu, Bang. Kondisi nyaris serupa terjadi di Kabupaten Sanggau Rabu pagi. Banjir memaksa siswa SD yang biasanya berjalan kaki ke sekolah, kini harus menaiki sampan kayu. Banjir akibat luapan air sungai Kapuas seperti ini merendam puluhan rumah warga hingga setinggi 1 meter. Tak heran warga menyimpan sampan kayu dalam rumah agar bisa tetap beraktivitas setiap kali banjir melanda. Dede Iskandar melaporkan dari Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Banjir yang melanda kawasan Pacitan, Jawa Timur tak menyurutkan semangat siswa untuk belajar. Ya, ini mereka, pemirsa, bahkan terpaksa menggunakan perahu untuk menuju ke sekolah. Semangat menuntut ilmu tetap membara di hati para siswa di Beleber Pacitan, Jawa Timur ini, walau banjir menghadang. Usai sekolah, mereka terpaksa pulang diangkut dengan perahu.
banyaknya siswa membuat perahu kecil harus bolak-balik melakukan penjemputan. Sebenarnya, di lokasi ini banjir sudah surut. Namun karena tanggul saluran irigasi jebol, air kembali meninggi. Warga pun tidak bisa berbuat banyak. Mereka berharap adanya bantuan sebab mereka mulai kesulitan mendapatkan makanan dan minuman. Jadi normalnya ini ada saluran output di situ, ini sudah mulai surut harusnya. Tapi karena ada tanggul di sebelah atas sana jebol, sehingga relatif dari beberapa jam yang lalu airnya stagnan. Jadi, yang jelas kami tidak bisa masak, sehingga kami ini cari bantuan makan, Mas. Ini fakta ini, Mas. Tidak bisa masak, yang jelas kami semua. Meski tergenang banjir, belum ada warga yang mengungsi. Mereka berharap air segera surut. Dirgo Siono melaporkan dari Pacitan, Jawa Timur. Ya, cuaca buruk yang terjadi di beberapa daerah ini memang kerap menimbulkan banjir ya. Tadi sudah ada berita di Sanggau, Kalimantan Barat, lalu ada Pacitan, dan kali ini pemirsa banjir juga melanda Kecamatan Watulimo di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Akibat peristiwa tersebut, sejumlah rumah rusak dan dipenuhi material lumpur. Dampak banjir bandang yang terjadi di kawasan Desa Tasikmadu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur meninggalkan lumpur tebal dan sampah yang berserakan. Sejumlah warga terpaksa mengevakuasi harta benda mereka ke lokasi yang lebih aman. Selain itu, warga lanjut usia diungsikan. Kami mengupayakan untuk ada dapur umum dan saat ini sudah bisa mengakses, bisa menghasilkan kisaran sekitar 5.000 nasi bungkus per hari. Kemudian untuk penanganan berikutnya, kami mengupayakan dengan berbagai macam untuk penanganan lumpur seperti alat berat, kemudian melalui penyemprotan dari Dinas Pemadam Kebakaran. Petugas gabungan Rabu siang juga melanjutkan pembersihan material lumpur akibat banjir bandang yang terjadi 10 Oktober 2022. Sama seperti banjir sebelumnya, kali ini banjir juga disebabkan meluapnya Sungai Wacir yang melintas di Desa Tasikmadu. Dan Sukendro melaporkan dari Trenggalek, Jawa Timur. 9 orang terluka dalam bentrokan massa penggembira perguruan silat di Lamongan, Jawa Timur. Ya, sejumlah personel Brimopolda Jawa Timur masih disiagakan untuk mengantisipasi kejadian serupa. Bentrokan massa penggembira sebuah perguruan silat di Lamongan dengan kelompok tak dikenal sepanjang Selasa siang kemarin menyebabkan 9 orang terluka akibat lemparan batu. Ke-9 korban semua berasal dari perguruan silat dilarikan ke puskesmas terdekat, namun 1 orang harus menjalani rawat inap lantaran terluka di bagian kepala. Bentrokan yang pecah di sejumlah titik itu juga menyebabkan kerusakan sejumlah sepeda motor. Polisi mengamankan 1 orang anggota perguruan silat yang kedapatan membawa senjata tajam saat terjadi kericuhan. Meski kondisi di Lamongan sudah kondusif, namun sejumlah personel Brimopolda Jawa Timur masih disiagakan di sejumlah titik rawan untuk mengantisipasi kejadian serupa. Itu satu kelompok penggembira suatu pencaksilat dengan kelompok yang nggak dikenal, karena kan itu kan datangnya pelemparan batu itu dari gang-gang warga. Untuk korban terdata dari kami ada 9 korban. 9 korban itu rata-rata semuanya rawat jalan, cuma tinggal 1 ini yang masih rawat inap. Kericuan antara penggembira dan anggota perguruan silat dengan kelompok tak dikenal itu terjadi saat mereka konvoi usai menghadiri pelantikan anggota baru. Rombongan itu dihadang di sejumlah titik di setiap kecamatan dalam perjalanan pulang ke daerah masing-masing. Kericuan tetap terjadi meski rombongan itu dikawal ketat oleh personel kepolisian. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur. Pemirsa, diduga kesal terjebak kemacetan akibat unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Seorang wanita pengemudi taksi online terlibat keributan dengan sejumlah pengunjuk rasa di Gambir, Jakarta. Ya, kemarahan massa yang tak terbendung kemudian membuat korban harus menerima pukulan dari salah seorang pengunjuk rasa. Wanita pengemudi taksi online ini seketika naik pitam saat terjebak di tengah kemacetan akibat adanya aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM di Jalan Suryo Pranoto, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu siang.
Masa aksi buruh yang tengah melakukan aksi long march menuju Bundaran Patung Kuda pun menjadi sasaran kemarahan wanita tersebut. Sejumlah pengunjuk rasa yang terpancing emosi balas memaki dengan nada tinggi. Bahkan salah seorang pengunjuk rasa yang geram langsung melayangkan pukulan ke wajah korban. Sementara beberapa pengunjuk rasa lainnya juga turut terpancing emosinya dengan memukuli mobil korban. Di tengah kondisi yang tersudut, wanita yang sedang mengangkut penumpang itu akhirnya bisa kabur melewati kerumunan massa. Ya mungkin karena kesel atau gimana itu. Karena macet? Iya, kena macet itu. Tapi nggak terjadi apa-apa kan Bang ya? Kayaknya sih nggak terjadi apa-apa sih, karena ada polisi sih kayaknya. Oh, diamanin polisi? Iya, amanin polisi. Ribuan demonstran yang tergabung dalam organisasi Serikat Buruh, Petani, dan Nelayan kembali menggelar aksi demonstran di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selain menolak kenaikan harga bahan bakar minyak, para buruh juga menuntut kenaikan upah minimum sebesar 13% pada tahun 2023 mendatang. Tim Liputan melaporkan. Kita jeda sejenak pemirsa, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi, diantaranya adalah seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di kamar sebuah hotel di Jalan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Informasi selengkapnya bersama Dani Maulana usai pariwara berikut. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana, dan kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Tengah melakukan perbaikan lapangan sepak bola, 4 pekerja bangunan di Tanah Datar, Sumatera Barat tertimpa pagar pembatas yang roboh. 1 pekerja tewas, sementara 3 rekannya dilarikan ke rumah sakit. Petugas bersama warga berusaha keras mengevakuasi tubuh seorang pekerja bangunan yang tewas tertimpa pagar pembatas lapangan sepak bola di Kecamatan Lima Kaum, Tanah Datar, Sumatera Barat, Rabu siang. Sementara 3 rekannya yang menderita luka-luka dan patah tulang sudah lebih dulu dilarikan ke RSUD Hanafiah Batu Sangkar. Peristiwa naas itu terjadi saat 4 pekerja hendak memasang jaring di sekeliling pagar lapangan. Namun pondasi pagar terlihat keropos hingga keempat pekerja itu berinisiatif memperbaikinya lebih dulu. Naas tiba-tiba dam tebing di sisi lapangan tiba-tiba ambrol dan pagar pembatas itu runtuh menimpa mereka. Ada kejadian kecelakaan kerja, di mana pagar pembatas lapangan bola Lima Kaum roboh dan menimpa 4 orang pekerja. Ya, 4 orang pekerja, 1 meninggal dunia dan 3 luka-luka. Proses evakuasi korban bernama Gusni Anwar 57 tahun itu cukup memakan waktu lantaran warga harus menggali tanah di bawah tubuh korban yang terhimpit besi pagar. Kasus kecelakaan kerja itu sedang dalam penyelidikan kepolisian. Sri Purnama melaporkan dari Tanah Datar, Sumatera Barat. Seorang pria parubaya ditemukan tidak bernyawa di kamar sebuah hotel di Jalan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Belum diketahui penyebab kematian korban. AR, seorang pria berumur 52 tahun, warga Surabaya, Jawa Timur, ditemukan tewas di kamar sebuah hotel di Jalan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta pada Rabu petang. Korban pertama kali dilaporkan sudah tidak bernyawa oleh petugas hotel saat hendak memeriksa korban. Penyebab kematiannya belum diketahui, meski tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Kita baru ke TKP 1 jam kemudian, dan memang korban sudah meninggal di lokasi. Untuk identitasnya Pak? Identitasnya atas nama AR ya, usia sekitar 52 tahun. Laki-laki. Tim Inafis Polres Jakarta Barat dan Kepolisian Sektor Palmerah menggelar olah tempat kejadian perkara dan melakukan identifikasi terhadap jasad korban. Petugas mengevakuasi jasadnya ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Araf Aswandi melaporkan dari Jakarta.
Sebuah rumah yang dihuni warga negara asing di Jalan Pangeran Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan diduga menjadi korban peluru nyasar. Meski tidak ada korban, proyektil yang menyerupai logam peluru melubangi kaca rumah dan kini sedang diperiksa di laboratorium forensik. Rumah yang dihuni warga negara asing di kawasan perumahan mewah Jalan Pangeran Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan menjadi sasaran peluru nyasar. Aparat Polsek Cilandak yang menangani kasus ini telah melakukan olah TKP dan memeriksa 4 orang saksi. Dari lokasi kejadian, petugas menyita sebutir logam yang menyerupai peluru. Insiden ini awalnya diketahui oleh seorang asisten rumah tangga yang menemukan sebutir logam yang menyerupai peluru di lantai 2. Saat bersamaan, ia juga mendapati lubang pada kaca jendela yang menghadap arah selatan. Penemuan logam, butiran logam yang diduga proyektil peluru perlu kita konfirmasi lagi ke puslapor, makanya kami dari Polsek melakukan penyelidikan karena warga yang menemukan logam dan pecahan kaca tersebut melapor ke kantor polisi Polsek Cilandak. Polsek Cilandak masih menunggu hasil uji balistik laboratorium forensik untuk mengetahui jenis dan kaliber peluru tersebut. Penyelidikan juga terus dikembangkan dengan memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain. 3 pengedar narkoba ditangkap di wilayah Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sementara itu 6 bulan diburu petugas. Seorang bandar narkoba yang juga merupakan residivis di Kota Padang, Sumatera Barat akhirnya dibekuk. Polisi menggerebek rumah kontrakan yang dihuni seorang bandar sabu di Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Saat penggeledahan, aparat mendapati 14 paket narkoba jenis sabu-sabu serta 1 paket daun ganja kering. Barang terlarang tersebut rencananya akan dijual. Diduga pelaku R di rumahnya dan berhasil mengamankan 14 paket sabu-sabu dan 1 paket daun ganja kering. Setelah mengamankan pelaku beserta barang bukti, tersangka lalu dibawa ke Polresta Padang. Sementara itu di pinggir jalan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, seorang pemuda dibekuk saat sedang mengantar narkotika ke konsumennya. Tak sampai di situ, hasil pengembangan, polisi lalu menangkap 2 rekannya yang lain di wilayah Narmada, Lombok Barat. Dari tangan ketiganya, polisi menyita paket sabu-sabu seberat 4,5 gram, sejumlah ponsel, alat isap, sepeda motor, dan uang tunai sebagai barang bukti. Selain mengedarkan narkoba, ketiganya juga positif mengonsumsi barang terlarang itu. Ketiga pelaku ini memang selama ini kami incar. Alhasil kami mendapat barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat mutu 4,56 gram, beberapa HP, merek Oppo dan sebagainya, dan uang tunai sebesar 1,107 ribu rupiah. Kini ketiga tersangka mendekam di tahanan Polres Mataram. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, terdakwa Roy Suryo menjalani sidang perdana terkait kasus unggahan meme Stupa Candi Borobudur. Oleh JPU, mantan Menpora itu didakwa dengan 3 pasal. Sidang perdana yang menjerat mantan Menpora Roy Suryo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Terdakwa mengikuti persidangan secara virtual. Roy Suryo berurusan dengan hukum usai meretweet foto terkait meme Stupa Candi Borobudur mirip wajah yang diduga presiden. JPU mendakwa Roy dengan 3 pasal berlapis, yakni pasal tentang ujaran kebencian, pasal dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal penodaan agama dalam KUHP. Atas dakwaan tersebut, terdakwa mengajukan keberatan. Tidak dijelaskan juga tentang pembuat stupa itu yang bilang gede utangnya itu bukan Roy Suryo, tetapi orang lain. Nah, orang lain ini sudah kita laporkan, tetapi tidak diproses sampai detik ini, malah duluan Roy. Padahal laporan terhadap diri Pak Roy itu ada belakangan, kita duluan laporan. Itu yang saya bilang sesuatu yang sangat disesalkan. Terkait masalah yang unsur pasal yang tadi kita bacakan tadi, nanti akan kita lakukan pembuktian di dalam hal pemeriksaan saksi maupun ahli. Ancaman hukumannya berapa, Pak? Ya, ancamannya 2 tahun maksimal. Sidang akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu pekan depan dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa. Arofah Supandi melaporkan dari Jakarta.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa, masuk ke dalam rumah tanpa seizin pemilik. 10 YouTuber Bandung, Jawa Barat dilaporkan ke polisi. Pemilik rumah tidak terima terhadap perbuatan para pelaku karena rumah warisan orang tuanya dijadikan lokasi pembuatan konten horor. Sebanyak 10 YouTuber dilaporkan ke polisi setelah membuat konten horor di sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Sawah Kurung Raya, Bandung, Jawa Barat pada April lalu. Mereka dilaporkan oleh pihak ahli waris atau salah satu anak dari pemilik rumah tersebut. Pemilik rumah merasa terhina dan tidak terima karena rumah warisan orang tuanya dijadikan lokasi pembuatan konten horor. Terlebih, para pelaku masuk dan membuat konten tanpa seizin pemilik rumah. Nah, isi LP-nya itu saya melaporkan tentang kejahatan masuk tanpa izin. Saya melaporkan YouTuber masuk tanpa izin, ada kerusakan dan kehilangan barang. Itu. Buntut dari peristiwa ini, konten horor mengenai rumah tersebut sudah tidak lagi ada di kanal YouTube. Kasusnya hingga saat ini masih didalami Polda Jawa Barat. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, polisi terus melakukan pemeriksaan untuk mengungkap penyebab terjadinya tragedi Kanjuruhan. Salah satunya Ketua Komisi Disiplin PSSI Erwin Tobing. Sementara itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM dalam tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Komnas HAM beberkan hasil temuan awal hasil investigasi terkait tragedi Kanjuruhan Malang. Temuan Komnas HAM menyebut gas air mata menjadi penyebab utama jatuhnya 132 korban jiwa. Hal tersebut membuat para penonton panik serta merasa sesak nafas. Temuan lain, Komnas HAM yakin kondisi pintu Stadion Kanjuruhan dalam keadaan terbuka, termasuk pintu 12 dan 13 yang dikabarkan tertutup. Kami juga menemukan banyak sepatu di lapangan. Nah itu kenapa kalau dilempar? Karena panik. Karena kepanikan yang karena gas air mata itu. Yang gas air mata yang memang ke shuttle ban awalnya, terus habis itu merangsek ke ke tribun, bahkan nggak tribun bawah, tapi sampai ujung tribun ujung juga kami dapatkan. Nah itu yang membuat panik nggak karu-karuan ya, ada sepatu diambil sepatu dilempar. Jadi lemparan sepatu itu memperlihatkan kayak benda begitu, padahal itu sepatu. Ketua Komisi Disiplin PSSI Erwin Tobing menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung Ditreskrimum Polda Jatim Rabu sore. Pemeriksaan salah satunya terkait Ketua Panpel Arema FC melawan Persebaya Abdul Haris yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Di depan penyidik, Erwin menjelaskan jika Ketua Panpel Arema FC tersebut pernah dihukum tahun 2010 oleh Komdis PSSI terkait kasus penyuapan. Namun yang bersangkutan mengajukan banding. Apakah pernah dia dihukum? Karena juga pernah dihukum. Diminta konfirmasi tahun 2010 oleh Komdis. Saya katakan begitu. Dia pernah dihukum oleh Ketua Komisi Disiplin pada tahun 2010. Sementara itu, pasca kejadian Stadion Kanjuruhan hingga kini masih banyak didatangi peziarah untuk menyampaikan bela sungkawa. Salah satunya dari tim Persik Kediri datang ke Stadion Kanjuruhan pada Rabu sore untuk menyampaikan duka cita dan berdoa bersama. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, seorang pengendara motor tewas tertabrak mobil pickup saat akan menyalip sebuah truk di Serang, Banten. Sementara itu di Jakarta, pengendara motor terjatuh dari kendaraannya usai terserempet minibus. Mobil ini menyerempet pengendara motor di Jalan Legend Suprapto, Senen, Jakarta Pusat. Seketika motor tersebut oleng lalu terjatuh. Diketahui mobil awalnya berjalan dari arah Senen menuju Cempaka Putih. Dengar kayak ada yang jatuh, giliran saya keluar udah nggak ada lagi digotong-gotong. Itu pakai motor orangnya? Motor di sini, orangnya di sono. Infonya keserempet atau gimana, Mbak? Keserempet. Sayangnya mobil yang menabrak motor tersebut tetap melaju, sementara warga langsung menolong korban. Kecelakaan lalu lintas juga terjadi di Jalan Raya Serang, Cilegon, tepatnya di Ling Pelamunan, Kramat Waktu, Kabupaten Serang, Banten. Awalnya motor melaju dari arah Serang menuju Cilegon. Hendak menyalip truk, motor malah oleng dan terjatuh. Naas kendaraan tersebut lalu tertabrak mobil pick-up. Akibatnya sang pengendara motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Ia mengalami luka di kepala dan beberapa luka patah di tulang pelipis, wajah, dan dada. Ketika sepeda motor berusaha untuk mendahului dari arah Serang menuju Cilegon, mendahului kendaraan yang di depannya, oleng, lalu terjatuh
jalur sebelah kanan, dan pada dari arah yang berlawanan datang kendaraan Mitsubishi pick-up tersebut, sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada saat berkendara. Tim Liputan melaporkan. Seorang wanita menolak diamankan petugas setelah terjaring razia penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Utri Farza sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farza. Pemirsa, banjir kembali merendam permukiman Kebonpala, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis dini hari. Banjir akibat air kiriman dari kawasan Bogor itu sudah ketiga kalinya dalam sepekan terakhir. Banjir merendam permukiman warga di RT 06, RW 05, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dini hari. Air mulai membanjiri kawasan ini dengan ketinggian hampir 2 meter. Air yang mulai masuk ke dalam rumah membuat warga mulai mengungsi, sementara warga lainnya masih memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka. Banjir yang terjadi akibat air kiriman dari kawasan Bogor hingga membuat volume Kali Ciliwung meluap. Banjir kali ini adalah yang ketiga kalinya terjadi dalam pekan ini. Airnya baru naik atau bagaimana? Jam 12. Pencarian pengendara motor yang hilang terseret arus banjir saat melintasi jalan raya di Ciamis, Jawa Barat akhirnya membuahkan hasil. Tim SAR menemukan jasad korban terkubur pasir di tepian Sungai Citanduy, Tasikmalaya. Sungai di PDAM Gunung Supa. Memasuki hari ke-6 pencarian Rabu pagi, tim SAR gabungan terus menyusuri aliran Sungai Citanduy untuk menemukan Endang Setiawan, pengendara motor yang hilang terseret arus banjir di Ciamis Jumat pekan lalu. Pencarian akhirnya membuahkan hasil Rabu siang. Berkat info dari seorang pemancing, korban ditemukan di tepi Sungai Citanduy dalam kondisi tak bernyawa di dekat bendungan Leuwih Keris Cineam, Tasikmalaya. Antara 7 sampai 8 hari yang berada di Sungai Citanduy ini, kemudian akibat daripada menyusutnya air sungai sehingga si mayat dalam kondisi terkubur di pasir dalam keadaan sudah membusuk dengan kondisi perlengkapan anatomi tubuh masih lengkap. Jasad korban langsung dievakuasi ke RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya. Pihak keluarga memastikan jasad tersebut adalah benar Endang Setiawan, 50 tahun, pengendara motor yang hilang terseret banjir saat melintasi Jalan Nasional Cihaur-Beti, Ciamis, Jumat sore. Bahwa ini adalah jasad Kang Endang sesuai dengan ciri-cirinya yang ditemukan. Ciri-cirinya apa saja, Pak Ustaz? Yang pasti itu kan cincin dilihat di cincin itu betul-betul cincin Kang Endang. Pihak keluarga lalu memakamkan jenazah korban di kampung halaman istrinya di Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, Rabu sore. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lainnya. Ribuan botol miras diduga jadi pemicu tawuran antar pemuda di kawasan Setiabudi, Jakarta, disita petugas. Selain itu, saat razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di kawasan Senen, Jakarta Pusat, seorang wanita menolak diamankan petugas. Lanjut usia ini terus berontak saat diamankan petugas gabungan Satpol PP bersama Sudin Sosial di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Rabu malam. Dirinya terus melawan saat hendak dimasukkan ke dalam mobil dinas sosial. Petugas bahkan terlibat aksi tarik-menarik dengan wanita lansia tersebut. Meski sempat diamankan, wanita tersebut akhirnya dibebaskan setelah seorang rekannya meyakinkan petugas bahwa wanita lansia tersebut bukan seorang PMKS. Apa siapa? Ini ngontrak sama saya di Kembang Sepatu, Pak. Dia lupa kalau KTP-nya di tas. Dia ngamen atau gimana, Bu? Nggak ngamen, dia lagi ngopi di tempat Mas Joko.
Razia PMKS seperti ini akan terus digelar guna menciptakan wajah ibu kota yang tertib dari penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sementara itu, dari laporan masyarakat, aparat gabungan dari kepolisian beserta camat, lurah, dan Koramil Setiabudi Jakarta Selatan Rabu malam mendatangi sebuah warung kelontong yang menjual miras tanpa izin. Dari dalam warung, petugas menemukan puluhan botol miras siap jual yang disembunyikan di dalam laci. Selanjutnya, petugas mendatangi rumah kontrakan dan kembali menemukan ribuan botol miras. Total yang kita amankan ada sekitar kurang lebih 1.300 botol minuman keras. Ya, berbagai macam jenisnya, ada vodka, ada arak juga, kemudian intisari, ya, dan banyak macam jenisnya. Peredaran miras sangat meresahkan karena kerap menjadi pemicu aksi tawuran warga di wilayah Setiabudi. Ribuan botol miras ini disita dan diamankan ke Polsek Setiabudi untuk nantinya dimusnahkan. Muhammad Nur dan Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Nekat menjual kopi saset kedaluarsa, seorang pria ditangkap unit Reskrim Polsek Cikupa di kawasan Curug, Tangerang, Banten. Pelaku mengganti label kedaluarsa lalu dijual kembali ke toko. Penggerebekan ini dilakukan setelah polisi mendapat laporan warga bahwa pemilik rumah menjual kopi saset ke toko sembako dengan mengganti label kadaluarsa. Selain menyita puluhan dus berisi 3.000 saset kopi merek terkenal yang sudah kadaluarsa, polisi juga mengamankan pemilik rumah. Pelaku sudah 1 tahun menjual kopi saset kadaluarsa ini ke sejumlah toko di kawasan Cikupa. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mendapatkan ribuan saset kopi kadaluarsa dari pria berinisial B yang kini masih dalam pengejaran dan ditetapkan sebagai DPO. Pelaku menghapus, melabel kembali tanggal, bulan, dan tahun kedaluarsa dari kopi sasetan, ya, yang dimana kopi sasetan cap kedaluarsanya dihapus menggunakan tinta atau thinner. Selain menyita 3.000 kopi saset kadaluarsa, polisi juga menyita cairan thinner, 1 unit ponsel, dan sebuah stempel yang digunakan pelaku untuk mengganti label kadaluarsa. Pelaku akan dijerat pasal tentang perlindungan konsumen dan pangan. Syekh Budin Atar melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Hampir 2 minggu berlalu, tragedi Kanjuruhan masih menyisakan penderitaan bagi korban. Seorang mahasiswi yang menjadi korban selamat, saat ini bola matanya masih memerah, diduga akibat terkena gas air mata. Menjadi salah satu korban selamat dalam tragedi Kanjuruhan, Kevia Naswa hingga saat ini masih menjalani pemulihan kesehatan di rumahnya di Malang, Jawa Timur. Saat kejadian, kaki kirinya luka akibat terinjak supporter lain. Selain itu, kondisi kedua bola mata Naswa juga masih memerah. Katanya ada pendarahan di mata. Terus dibilangi muta apa enggak, kalau muta takutnya kanker otak atau gimana. Terus saya dianjurkan untuk CT scan karena anak-anak juga nggak tahu kalau bayarnya itu gimana gitu loh, takutnya membengkak terus nanti gimana. Akhirnya diputuskan untuk dibawa pulang ke rumah. Saat ini kondisi Naswa terus membaik. Kondisi kedua mata korban bisa berangsur pulih dalam waktu tertentu. Kalau matanya yang putih itu jadi merah ya, itu terjadi perdarahan di dalam memang ya, dan itu memang lama-lama bisa sembuh. Nanti dan sudah banyak yang sudah dikirim ke RSUD Lawang maupun RSUD Kanjuruhan dan diobati. Gas air mata bisa memberikan efek jangka pendek dan juga jangka panjang. Hal itu dapat terlihat dari kondisi dan dosis yang diberikan. Jangka panjang dan dosisnya besar, itu yang bisa terjadi ada 4 secara umum. Yang pertama bisa buta, yang kedua kalau buat di mata, yang kedua itu bisa tekanan di dalam bola matanya meningkat, nama kondisinya glaukoma, dan endingnya buta. Itu ada di CDC. Yang ketiga, itu bisa sampai gagal napas. Jadi kayak buat pernapasannya kayak gampangnya sih kayak gak bisa napas dengan baik, sampai akhirnya bisa sampai meninggal dunia kalau berat. Yang keempat,
itu bisa terjadi luka bakar akibat zat kimia yang berat. Tapi luka bakar itu terjadinya bisa di area tenggorokan sampai ke paru-paru. Karena kan menghirup kan. Nah, itu bisa terjadi kematian. Selain itu, gas air mata yang sudah kadaluarsa menurut Adam belum diketahui apakah berpengaruh atau tidak pada orang yang terpapar. Sebab masih banyak studi yang pro dan kontra terkait hal tersebut. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Dunia FIFA dan Federasi Sepak Bola Asia AFC berkunjung ke Indonesia untuk menemui PSSI dan memberi dukungan atas tragedi di Kanjuruhan. FIFA dan AFC juga berkomitmen membantu perbaikan tata kelola sepak bola Indonesia. 3 orang perwakilan FIFA akhirnya hadir ke Indonesia. Mereka diantaranya adalah Niko Novanasak yang merupakan Development Project Coordinator, sementara 2 delegasi lainnya merupakan Head Safety Security dan Stadium Consultant. Adapun Federasi Sepak Bola Asia AFC diwakili 4 delegasi, salah satunya Deputi General Secretary Sin Mongil. Kehadiran mereka tak luput dari perhatian induk sepak bola dunia kepada insiden sepak bola Indonesia yang terjadi di Kanjuruhan, Malang. Perwakilan FIFA dan AFC kini berkomitmen untuk membantu tata kelola sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik. Bisa hadir di sini untuk memberikan pendampingan, mensupport apa yang kira-kira akan dilakukan oleh PSSI, khususnya berkaitan pasca tragedi Kanjuruhan. Saya juga berterima kasih kepada Pak Presiden, surat beliau ke Presiden Gianni sudah direspon dan sekarang wujud daripada apa yang dilakukan Pak Presiden sehingga teman-teman dari FIFA dan AFC berada di Indonesia. And based on this information, we will have series of meetings to come up with an action plan and with a concrete timeline to ensure that the Liga will return back in due future and that we will have a safe FIFA World Cup Under-20 in Indonesia next year. Selama di Indonesia, FIFA dan AFC juga akan melakukan serangkaian pertemuan bersama pemerintah dan stakeholder olahraga lainnya. Selain itu, kunjungan dari rangkaian pertemuan ini juga akan membahas tentang persiapan dan keberlangsungan jelang perhelatan Piala Dunia U20 tahun depan. Ramaditya Domas dan Marcelinus Agung melaporkan dari Jakarta. Polisi menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka dalam kasus kekerasan rumah tangga yang dilaporkan istrinya, penyanyi dangdut Lesti Kejora. Bagaimana kelanjutan pemeriksaannya? Selengkapnya usai pariwara berikut. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Utri Farza. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. 8 warga tertimbun longsor tebing setinggi 15 meter yang menggerus 3 rumah di Kampung Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor. Ya, 4 korban diantaranya selamat, 3 warga masih tertimbun, dan 1 orang korban telah ditemukan meninggal dunia. Longsor yang menggerus tebing setinggi 15 meter terjadi di Kampung Gang Barjo, Kebon Kelapa, Kota Bogor, Rabu sore. Hujan dengan intensitas tinggi membuat 3 rumah yang ada di sekitarnya rusak tertimpa material bangunan. Akibatnya 8 penghuni rumah tertimbun setelah gagal menyelamatkan diri. 4 warga dinyatakan selamat serta berhasil dievakuasi petugas SAR ke RSUD Kota Bogor. Sementara 4 orang lainnya masih terjebak di antara puing reruntuhan material dan belum diketahui nasibnya. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memimpin proses evakuasi sejumlah warga yang terdampak longsor pada Rabu malam. Selain khawatir terjadinya longsor susulan, Risma juga ingin memastikan kondisi nasib para pengungsi untuk mempermudah proses evakuasi. Karena memang masih labil kondisinya. Kita nggak tahu kondisinya semua seperti apa. Makanya tadi saya minta Pak Camat di bawah itu ditarik semua. Tadi pengungsi kan di bawah. Kita tarik semua ke sini. Jadi kita nggak tahu kondisinya. Karena itu untuk supaya amannya ya sudah kita cari tempat yang safe sekalian gitu. Sejauh ini petugas mengalami kesulitan dalam proses evakuasi karena berada di lokasi permukiman padat serta keterbatasan alat. Warga terdampak ini menempati tempat pengungsian yang disediakan Kementerian Sosial. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.
Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait longsor yang terjadi di Bogor, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan reporter Tia Anissa dan juru kamera Tikno Handoko. Tia, silahkan dengan laporan Anda. Selamat pagi, Uti, Dani, dan juga pemirsa. Ya, longsor kemarin ya. 4 rumah warga dan juga membuat sekitarnya ini rusak cukup parah. Yang bisa Anda lihat, ini adalah lokasi terjadinya longsor di mana di setinggi kurang lebih 15 meter yang menimpa rumah warga. Dan kalau bisa Anda lihat juga ini ada yang juga ambruk, di mana tangga ini merupakan yang berada di bagian atas dan juga yang berada memang pemukiman yang berada di bawah, sehingga saat longsor terjadi ini langsung menimpa rumah warga. Ya, pemirsa, kami mohon maaf atas kesalahan teknis yang sedang terjadi dan kita akan menghubungi kembali Tia Anissa nanti ya. Baik, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Polisi telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya, yakni penyanyi dangdut Lesti Kejora. Ya, hingga saat ini Rizky Bilar masih menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Janet Lee dan juru kamera Oki Ardan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka pagi hari ini, Rizky Bilar masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polres Jakarta Selatan. Sebelumnya kemarin 12 Oktober 2022, Rizky Bilar datang ke Polres Jakarta Selatan untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama 8 jam dan kemudian disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Julpan, dan pihaknya menyatakan bahwa hingga saat ini pemeriksaan masih terus berlanjut, di mana pertanyaan yang disampaikan atau ditanyakan kepada Rizky Bilar juga berkembang dari 38 pertanyaan menjadi 48 pertanyaan. Lalu apakah setelah diperiksa sebagai tersangka nanti Rizky Bilar akan langsung ditahan atau tidak? Tentunya kami juga masih menunggu apakah nantinya Rizky Bilar ini akan langsung ditahan karena sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus KDRT. Dan untuk alat bukti apa saja yang ditetapkan begitu kepada Rizky Bilar, memang ada beberapa. Selain pernyataan dari Lesti sendiri, juga ada keterangan dari saksi lain dan juga hasil visum yang mendukung adanya KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar ini sendiri. Atas perbuatannya, Rizky Bilar terancam hukuman 5 tahun penjara dan kami pun masih menunggu hingga saat ini apakah nantinya Rizky Bilar akan ditahan atau bagaimana proses selanjutnya. Sementara demikian, kita kembali ke studio. Pemirsa, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar bersama Yayasan Pondok Kasih dan Perempuan Berkebaya Indonesia serta paguyuban Ibu-Ibu Kedung Wuni Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah menggelar vaksinasi booster. Ya, guna mendukung suksesnya vaksinasi, YPP SCTV Indosiar juga memberikan bingkisan paket sembako pada peserta vaksin. Vaksinasi booster yang digelar di kantor Kecamatan Kedung Wungi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kegiatan vaksinasi ini merupakan kerjasama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar bersama Yayasan Pondok Kasih, Perempuan Berkebaya Indonesia dan Paguyuban Ibu-Ibu Kedung Wungi. Peserta mendapatkan vaksinasi booster jenis Pfizer. Jumlah vaksin yang disediakan dalam kegiatan ini sebanyak 1.000 dosis. Guna mensukseskan target capaian vaksinasi, YPP SCTV Indosiar juga menyediakan bantuan paket sembako pada para peserta vaksin. Ada sih nggak ada kebutuhan, cuma mumpung ada yang dekat dari rumah, jadinya ikutnya di sini gitu. Terus ini dapat apa Mbak? Gimana? Dapat apa setelah vaksin? Oh, ini dapat paket sembako, alhamdulillah membantu sekali ya. Sangat luar biasa. Saya takut nanti kalau kejebolan ternyata banyak yang daftar tidak pakai formulir, tetapi formulir yang saya tanda tangan pas 1.000. Di luar dugaan, animo masyarakat mengikuti vaksinasi booster cukup tinggi sehingga target 1.000 dosis tercapai. Kegiatan ini banyak mendapat dukungan untuk menunjang target capaian vaksin COVID-19 di Kabupaten Pekalongan
guna percepatan pemulihan dari pandemi COVID-19. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ya pemirsa, usai sudah fokus pagi hari ini, tetap kencangkan protokol kesehatan, saksikan info terkini jika corona hanya di video. Unduh aplikasinya sekarang. Dan pemirsa, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA nomor 162633888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Kepedulian kita, harapan mereka. Ya, pemirsa, sesuai ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, maka siaran TV analog akan dihentikan mulai tanggal 2 November 2022. Segera beralih ke siaran TV digital untuk bisa tetap menyaksikan program Fokus Pagi dan program-program kesayangan Anda lainnya di Indosiar. Pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau gunakan set-top box. TV digital bukan TV berbayar, tidak menggunakan internet dan siaran gratis. Indosiar siap digital. Dan pemirsa, usai Fokus Pagi, jangan lewatkan menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Utri Farzah. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri, jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa.